Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gasan ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir hari ini. Dan untuk Ibu Shopa juga terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir hari ini. Nah, tujuan kita hadir hari ini nih, kita ada beberapa apa ngarannya? Penyampaian tentang bimbingan teknis mencakup produksi produk kita. Nah, sebenarnya hari ini kan ada kemarin tuh rencananya pihak dari BPOM yang akan membantu mengarahkan atau memberikan bimbingan teknis hari ini. Cuman beliau ada kesibukan, jadi yang sebagai instruktur untuk memberikan atau menyampaikan arahan itu Ulun sama Ibu Nur Shopa sebagai instruktur hari ini. Jadi hari ini tanggal 18 November 2024 kita melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk atau sebelum kita mulai produksi kegiatan produksi produk kita di rumah produksi Vena Skincare. Jadi di sini pengarahnya Ulun meminta untuk ibu-ibu semuanya betul-betul diperhatikan karena apa namanya, penyampaian masalah bimbingan teknis ini memang perlu kita perhatikan benar-benar buhan pian tu pahami, benar-benar diterapkan karena untuk pembuatan produk jenis kosmetik sesuai arahan dari BPOM itu harus benar-benar sesuai seperti yang sudah tertulis, yaitu harus melalui proses hygiene sanitasi untuk kita bisa menerapkan di CPKB. Nah, Ulun sebelum masuk ke materi itu Ulun jelaskan dulu CPKB itu apa. CPKB itu ialah cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, kita ini kan produknya tuh Kasai Dayak Deo Spray, artinya itu masuk ke jenis kosmetik. Jadi CPKB itu ialah cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, untuk mendapatkan CPKB itu, kita mencapai standar CPKB itu, kita harus melalui atau menerapkan proses hygiene dan sanitasi. Nah, proses hygiene dan sanitasi itu apa? Mungkin ibu-ibu belum paham loh. Nah, jadi hygiene dan sanitasi, hygiene ini adalah upaya kita untuk merawat atau upaya kita untuk menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, itu si hygiene. Sementara sanitasi ini adalah untuk upaya kita merawat, menjaga kebersihan ruangan, dan segala peralatan di ruang produksi kita. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke materi kita, Ulun minta tolong untuk ibu-ibu kerjasamanya, ya. Jadi buan pian betul-betul kayaknya saat bekerja di rumah produksi ini betul-betul diterapkan. Jangan sampai disepelekan. Karena apa? Karena apa namanya? Kita harus memastikan produk kita ini mutunya terjamin, keamanannya terjamin, manfaatnya juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, jadi ini kenakan produk kita itu, makanya untuk hygiene sanitasi ini sangat penting, jangan disepelekan. Karena di sini betul-betul diperhatikan. Makanya untuk masalah kebersihan diri, kebersihan ruangan, kebersihan peralatan itu benar-benar diterapkan. Jangan hanya karena saat kami memantau buan pian menggunakan semua itu, tapi harapannya itu kerjasama buan pian bisa dipercaya, dipegang kepercayaan kami untuk menerapkan sesuai SOP tadi, hygiene sanitasi sesuai SOP tadi. Karena produk kita ini digunakan banyak orang, kita edarkan kemana aja. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa produk kita ini betul-betul aman digunakan sesuai standar BPOM. Jadi hari ini materi kita tuh ada beberapa topik. Pertama itu SOP hygiene sanitasi personal. Kedua SOP hygiene sanitasi ruangan. Ketiga SOP hygiene sanitasi peralatan. Dan keempat itu ada cara pengisian form validasi. Ada caranya, karena ada formnya, data-data di situ harus kita isi. Nanti kita bahas lagi. Jadi harap diperhatikan betul-betul apa yang perlu kita perhatikan dalam SOP hygiene dan sanitasi. Sampai situ pahamlah ibu-ibu, apa itu hygiene, apa itu sanitasi. Hygiene tadi yang perorangan. Hygiene adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan diri, kebersihan diri. Sanitasi tadi untuk upaya kita menjaga merawat ruangan produksi kita dan peralatan apa namanya, sarana kita untuk proses produksi. Nah, jadi yang pertama Ulun bahas di sini yaitu SOP hygiene sanitasi personal. Artinya orang tersebut atau buhan pian sendiri
individu itu. Jadi apa aja yang perlu perhatikan? Ini banyak yang perlu diperhatikan untuk SOP hygiene sanitasi perorangan atau personal ini tadi. Nah, yang pertama, ini kita sambil praktekkan kan Allah. Nah, yang pertama apa? Memakai pakaian kerja bersih. Nah, jangan memakai pakaian kerja aja bukan bersih. Memakai pakaian kerja bersih setiap saat, terutama apabila melakukan kegiatan di area produksi. Nah, untuk pakaian Bu Hanpian itu sudah kami yang sediakan. Ya, sudah kami sediakan, kami juga kayaknya yang menapasi atau melondrinya. Jadi Bu Hanpian untuk pakaian kerja sudah kami sediakan. Jadi di sini ada pakaian kerja. Nah, ini pakaian kerjanya sudah kami siapkan, kami sudah sediakan. Ini sesuai SOP, sesuai standar, sesuai yang sudah seharusnya kita gunakan di area pembuatan produksi kosmetik. Jadi ini pakaian kerja. Boleh nanti satu orang siapa nih mempraktekkan atau kita demokan pemakaiannya. Salma kah atau Ria boleh? Nah, jadi Bu Hanpian harus menggunakan pakaian kerja ini. Jadi pakaian kerja ini disediakan di sini. Yang mencucinya kami. Jadi kayaknya ada 2 warna. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kayaknya ganti-ganti sesuai jadwal. Nah, di sini ada bawahannya, ada atasannya, ada tutup kepala, ada masker. Nah, ini ada di poin kedua. Nah, ini kan jaket kayak itu kah? Jangan buka baju di sini. Anu kah? Balapisan. Nah, jadi harus pakai pakaian kerja seperti ini. Sambil ulun jelaskan. Nah, ini bajunya. Ini bajunya lengan panjang. Jadi ada masker, ada tutup kepala. Nah, masker ini boleh juga berupa face shield yang sering kita gunakan. Itu boleh juga. Walaupun pakai kerudung, tetap gunakan ini karena terkadang rambut di sini nih. Nah, tetap harus pakai itu. Nah, ini maskernya. Ya. Boleh gambar, Bang? Nah, ini maskernya. Masker boleh karena pakai face shield itu boleh juga. Nah, saat produksi kita harus menggunakan pakaian seperti ini. Lah, paham aja lo. Nah, jadi ini baju kerja kita kayaknya. Jadi saat memasuki area produksi, kita melakukan proses produksi, kita harus menggunakan pakaian kerja yang sudah disediakan sesuai standar atau prosedur yang ditetapkan. Nah, kemudian kedua, apalagi ini menyangkut masih sanitasi personal tadi. Diri kita yang melakukan atau Bu Hanpian sebagai pekerjanya. Rambut harus bersih dan rapi. Gunakan penutup kepala sejenisnya untuk menghindari jatuhnya rambut ke dalam produk. Bu Hanpian rata-rata berkerudung loh. Nah, berkerudung pun pilih bahan kerudungnya jangan yang berbulu. Nah, misalnya kayak itu kan bahan apa tuh? Nih, licin-licin ininya kada berbulu, kada apa-apa digunakan. Kemudian rambut harus bersih. Kadang kan banyak rambut panjang, ulun lihat berkerudung, rambutnya panjang, tapi terurai. Jangan. Jadi kalau rambut panjang diikat dulu, dikasih ciput, baru pakai kerudung. Kerudungnya boleh diikat ke itu supaya saat Bu Hanpian bekerja, kerudung kada tercelup ke dalam produk itu tadi. Nah, jadi boleh diikat. Kemudian ini tetap digunakan walaupun berkerudung. Karena jar ulun tadi menghindari, kan biasanya di sini kita tak keluar. Nah, menghindari itu. Nah, kenapa harus semuanya seperti ini? Rambut pun kada boleh jatuh. Nah, itu tadi ada kontaminasinya. Dikhawatirkan kontaminasi ini mungkin bagi kita itu menyepelekan lah kita, ibaratnya tuh kata kasar. Tapi ini dampaknya besar. Itu akan mengurangi mutu produk kita, khasiat produk kita. Karena bagi kita yang awam, ulun pun sebenarnya kadang mungkin Ibu Sopa mungkin sedikit paham sidin yang di situ, maksudnya jurusan bagian situ. Dari rambut itu, kalau dideteksi, dites di lab, akan terdeteksi itu apa kontaminasinya di situ. Nah, itu yang kita khawatirkan, makanya harus sesuai standar SOP seperti ini untuk penggunaan pakaian kerjanya. Kemudian untuk rambut tadi sudah paham loh, walaupun ini rambut panjang, jangan terurai, diikat pakai ciput, pakai kerudung. Terus kerudungnya jangan menjuntai, dikasih aja diikat ke belakang kayak itu. Habis itu jangan bersin atau memegang hidung saat proses pengolahan kosmetik. Nah, kenapa kada boleh bersin? Khawatirnya Bu Hanpian bersin, air liurnya atau
Apapun itu yang keluar dari mulut nanti terkontaminasi ke sana. Kalau Pina berasa Buan Pian gatal-gatal, udah buka dulu keluar sini, wahin dulu. Tapi yang wahin kena basuh lagi tangan. Lah, basuh lagi tangan, masuk lagi ke dalam. Nah, boleh seperti itu. Pokoknya kalau berasa gatal hidungnya, buru-buru parah dari situ ke sini, keluar dulu Buan Pian wahin. Jangan wahin di tempat produksi. Dan ini memang aturannya, standar SOP, standar BPOM kayak itu dalam pengolahan kosmetik yang baik. Habis itu, jagalah kebersihan mulut. Cuci tangan dengan sabun apabila dari toilet atau dari manapun sebelum masuk ke ruang produksi. Dan tidak memakai perhiasan. Nah, boleh duduk dulu ya. Oke, nah ini jaga kebersihan mulut dan tangan. Aku bahas dulu di tangan. Tangan, kuku jangan panjang. Karena kuku panjang kalau kada bersih biasanya adalah tersimpan kotoran apa habis bergaruk. Nah, jangan panjang. Jadi harapannya tuh dipotong. Kukunya potong bersih. Habis itu jangan menggunakan cat kuku. Khawatirnya kena cat kuku ini akan luntur menempel ke adonan produk kita. Karena kita mengerjakannya tuh pakai tangan, tidak bisa pakai sarung tangan karena akan lengket. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Nah, jadi alurnya kena, Buan Pian masuk. Kena kita demokan lagi si Ria biar aja ya. Aduh, saya dibuka. Kita demokan lagi kena cuci tangan di situ. Lah, habis itu kena kita demokan, aku jelaskan lagi. Tidak boleh menggunakan perhiasan. Jadi kalau Pina ada cincin kawin, sementara Buan Pian produksi lepas. Karena bila boleh pasang lagi ada apa-apa. Pokoknya sementara Buan Pian di area produksi ini lagi melakukan aktivitas produksi, jangan gunakan perhiasan seperti cincin, jam, gelang, jangan dipakai dulu. Lah, karena takutnya kontaminasi dari cincin kita entah misalnya bahannya apa nanti luntur, bahan kimianya dari itu terkontaminasi di produk kita. Nah, jadi harapannya ini harus diterapkan. Jadi misal Buan Pian ada perhiasan, kan apa-apa ya dipakai. Cuman saat Buan Pian produksi, lepas dulu, simpan dulu dalam tas. Lah, kayak itu. Kemudian, nomor 5. Nah, ini gunakan sepatu atau alas kaki yang terbuat dari karet. Ini sudah kami sediakan juga. Ya, ini contoh aja. Sudah kami sediakan. Nah, jadi pakai baju kerja. Mana Ria tadi? Pakai baju kerja itu tadi, jadi Oke, lah pakai alas kaki karet itu memang SOP-nya juga supaya Buan Pian hilir mudik kena di dapur kada terpeleset, takutnya lantai. Kada terpeleset nah lepas lagi tuh. Kada terpeleset dan memang ini standarnya juga harus menggunakan alas kaki karet atau sepatu dari bahan karet seperti ini. Nah, jadi pakai baju kerja itu nanti alas kakinya pakai ini. Jadi Buan Pian berjalan dalam ruang produksi pakai sendal karet. Nah, kalau lagi duduk Buan Pian ngadon ya kada apa-apa, dilepas terusnya pacul dulu kada apa-apa. Habis itu jagalah kesehatan jasmaninya ini tadi. Buan Pian harus dalam keadaan sehat. Habis itu kita akan melakukan check up secara rutin minimal 1 kali setahun. Jadi kayaknya Buan Pian pun sebelum kita mulai produksi kayaknya dilakukan check up. Dan check up itu kami yang menyediakan. Mungkin kita ke Puskesmas dan itu rutin kita lakukan 1 tahun sekali untuk check up-nya. Siapa aja lo Buan Pian? Nah, memang itu harus syaratnya itu. Tidak memiliki kulit lagi. Tidak memiliki penyakit kulit jenis apapun. Adakah di sini yang gatalan? Nah, jangan sampai ada penyakit kulit kayak gatalan, penyakit penyakit kulit menular lah. Apa le bahasa sini? Kadas, kurap, apalah intinya seperti itu. Misalnya lagi ada penyakit kulit yang mungkin diistirahatkan dahulu sampai sembuh. Habis itu tidak diperbolehkan aktivitas merokok. Jadi di area produksi semuanya pokoknya atas bawah untuk mas-masnya tidak diperbolehkan merokok. Jadi kalau merokok boleh nanti di luar kan apa aja Buan Pian. Tapi saat istirahat, jangan di dalam ruang produksi. Kemudian apalagi di sini tidak boleh makan dan minum di saat melakukan proses produksi. Mau Buan Pian lagi ngemas, jangan sampai makan minum. Kenapa kada boleh makan minum? Mau Buan Pian begawe sambil makan, karena kan kontaminasi lagi. Sambil minum, siapa tahu minumannya tertumpah atau apa itu pulang. Jadi makan dan minum tidak diperbolehkan. Tapi misalnya Buan Pian lagi begawe nih, tiba-tiba lapar parut atau Buan Pian haus, kan apa keluar aja dulu. Ada ruangan makan di sebelah sana kami sediakan. Boleh Buan Pian makan minum di situ, kan apa aja. Tapi karena bila masuk ulangi lagi seperti di awal, cuci tangan, segala macam. Sama baju kerjanya kalau Buan Pian keluarnya ke sana, lepas aja dulu.
kan habis adonan kan lengket di tangan, cuci tangan, lepas dulu baju kerja, makan minum dulu ada apa-apa. Walaupun misalnya memang Bu Han Pian lapar di saat jam kerja, kan kita bisa jual haus saat jam kerja, kan ada apa-apa keluar, minum dulu ada apa-apa. Yang penting jangan makan minum di dalam saat Bu Han Pian melakukan produksi, jangan di area produksi. Habis itu lagi tidak boleh meludah, itu sudah pasti, jangan meludah tuh, udah pasti paham lah, walaupun ulun kada usah menjelaskan di situ. Habis itu yang poin ke-9, jika karyawan sakit, maka diwajibkan melapor ke atasan, kemudian atasan akan mengambil keputusan. Habis itu akan diliburkan atau dipindahkan ke bagian lain sementara, tergantung penyakit Bu Han Pian. Nah, jadi Bu Han Pian misalnya dalam keadaan sakit, kurang sehat, Bu Han Pian jangan supan atau jangan takutan bepadah. Ini penting. Jadi Bu Han Pian bila dalam keadaan kurang enak badan, ya, kurang enak badan, Bu Han Pian boleh melapor ke kami. Jadi kami misalnya bertanya dulu, oh misalnya Bu Han Pian ini sekadar misalnya gagaringan lah bahasa sini lah. Boleh Bu Han Pian kada usah umpat di produksi melinting, tapi Bu Han Pian umpat ngemas kah? Bisa kami yang mengambil keputusan di situ kayaknya. Oke. Ya. Pahamlah sampai sini untuk SOP hygiene sanitasi personalnya tadi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan Kena. Oke, untuk yang kedua apa itu Bu Sopa? Untuk yang kedua materi. SOP hygiene sanitasi ruangan. Oke, ini pokoknya hygiene personal, sanitasi ruangan peralatan ini sangat penting berkaitan. Keduanya tuh kada boleh disepelekan, jadi sama-sama penting. Jadi yang poin kedua ini SOP hygiene sanitasi ruangan. Nah, ini ruangan. Kita jelaskan ruangan apa aja. Pokoknya seluruh ruangan mencakup ruangan kita produksi, rumah produksi ini. Atas, bawah, semuanya. Bahkan sampai teras itu pun perlu diperhatikan. Sampai luar. Nah, apa aja poin pentingnya di sini? Apa di situ poin nomor 1? Poin nomor 1 itu lantai. Terus itu lantai itu lantai itu harus sapu dan sapu dibersihkan setiap hari sebelum dan setelah produksi. Iya. Setiap hari menggunakan sapu ataupun alat pel yang diperlukan. Oke, jadi lantai dulu kita bahas di lantai. Lantai, nah ini kan jam kerja Bu Han Pian dari jam 8 start sudah. Start, siang istirahat makan sampai jam 1, 12, 1 istirahat. Habis itu pulang jam 5. Nah, usahakan itu sekitar 30 menit sebelum jam 5. Ini kan orangnya banyak. 30 menit sebelum jam 5 itu pekerjaan Bu Han Pian tuh sudah selesai. Kalau bisa tuh jam 4 tuh sudah selesai. Karena poin penting kita pembersihan ini tadi. Jadi selesai bekerja, kita harus memperhatikan SOP sanitasi ruangan dulu. Nah, ruangan itu harus disapu, sapu bersih. Itu setiap hari, walaupun Bu Han Pian melihat ini bersih, tetap harus setiap hari kita kerjakan. Karena ini kena akan tercatat. Ada form yang harus Bu Han Pian isi kena, bahwa hari ini tanggal sekian, sebelum pulang kerja, ini sudah dikerjakan, dibersihkan. Siapa yang mengerjakannya? Kena ada datanya. Siapa yang mengerjakan di situ? Bujur kada dikerjakan. Itu ada. Jadi harus tetap dikerjakan, disapu bersih. Disapu bersih, habis itu dipel. Habis disapu, dipel. Nah, untuk pel itu disediakan semua sudah. Bagian produksi ada pel sapunya sendiri, bagian atas sapu pelnya sendiri ada, bagian sini sapu pelnya sendiri ada. Jadi masing-masing pel. Nah, masing-masing pel. Jadi pel itu perhatikan kena setiap Bu Han Pian selesai menggunakan dibersihkan pelnya. Jadi besok sudah siap digunakan lagi. Nah, besok sebelum Bu Han Pian gunakan takut ada ibaratnya kita kan kada tahu nih kalau ada cicak atau apa tetap bersihkan lagi. Pakai air sabun, Bu Han Pian mempel dan sabunnya pun kami sediakan semuanya kena di sana. Habis itu, perhatikan kebersihan pertemuan antara lantai dan dinding. Artinya ini nih. Nah, ini kan area yang di sini area non produksi, tapi tetap di sini perhatikan. Nah, bagian dalam sana kan ada nih. Sini harus perhatikan. Siapa tahu di sini ada apakah sampah-sampah atau kotoran apa di sini perhatikan. Sapu bebujur, dicek. Dan misalnya kayak ada kerak-kerakan kami sediakan juga cairan supaya menghilangkan kerak itu. Nah, itu harus diperhatikan setiap hari. Lantai sapu, perhatikan pinggir-pinggirnya sapu bersih, pel bersih semuanya untuk lantai. Kedua, apa Bu Sopa di situ? Kedua, dinding. Jadi dinding itu harus dibersihkan setiap minggu. Jika kotor, bisa terdapat sarang laba-laba, itu
itu dengan sapu atau lap jika terdapat kotoran yang lain. Jadi ulun jelaskan lagi lah. Poin kedua itu kita harus memperhatikan kebersihan dinding. Kebersihan dinding produksi. Nah, jadi ini nih skalanya tuh memang sudah pokoknya ada terjadwal dah kami. Ada yang proses yang harus kita lakukan setiap hari. Ada yang kebersihan yang kita cukup lakukan 1 kali seminggu. Ada kebersihan yang cukup kita lakukan 1 kali sebulan. Nah, untuk dinding ini 1 kali seminggu itu sebenarnya cukup aja. Nah, jadi setiap 1 kali seminggu, karena terjadwal, ada aja jadwalnya dari kami, seminggu sekali harus mengecek kebersihan dinding produksi. Jangan sampai ada sarang laba-laba. Jadi dibersihkan, disapu, dibersihkan seminggu sekali karena terjadwal di sana. Nah, habis itu kalau memang ada kotoran atau apa ya kita bersihkan, dilap pakai peralatan yang sudah kami sediakan. Jadi Bu Hanpian tuh siap mengerjakannya aja sesuai SOP untuk peralatannya dari kami semua. Kemudian nomor 3, Bu Sopa? Wangi-wangi. Nah ini. Pelapon. 1 minggu sekali harus dibersihkan. Misalnya terdapat sarang laba-laba tadi ya, tadi menggunakan sapu. Oke, berarti kurang lebih kayak dinding tadi. Jadi atas langit-langit tetap kita perhatikan juga kena seminggu sekali minimal tuh. Jadi seminggu sekali itu pelapon-pelaponnya kan kadang-kadang rancak nih di situ-situ tuh ada tuh sarang-sarang laba-labanya, itu perlu diperhatikan. Karena itu takutnya nanti khawatirnya gugur atau terjatuh ke produk kita, ke adonan kita. Kemudian ini toilet. Nah, ini paling penting. Ini paling penting walaupun kada di rumah produksi, aku di rumah rajinkin lawan banyak nih. Toilet lah. Jadi toilet ini paling penting. Bersihkan toilet setiap hari. Kada hingga setiap hari. Setiap Bu Hanpian habis keluar toilet. Nah, habis keluar toilet tuh toilet siram bersih, sabunnya ada di sana. Setiap hari, sama juga, setiap hari sebelum pulang bekerja, Bu Hanpian harus membersihkan toilet. Kayak apa sih cara membersihkan toilet yang baik dan benar? Ada, aku tempel di dinding WC toilet itu. Jadi mulai lantainya, klosetnya, kadang orang kloset, kebanyakan orang bersih kloset, sikat, kadang udah selesai. Tidak, jadi kloset, kena Bu Hanpian sikat dulu, bersihkan. Pokoknya jangan sampai ada noda kuning yang lengket di situ. Nah, jadi kena ada caranya di situ. Kena ulun demokan, bila kita sudah mulai kena ulun lajari. Jadi kloset tuh dalamnya harus dibersihkan, luarnya harus dibersihkan. Bagian luar tuh ada kena pakai spons. Disikat kayak kita membasuh piring lah ibaratnya tuh harus dibersihkan. Bagian sini kan WC toiletnya toilet duduk nih. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Lantainya juga jangan sampai ada kerak. Habis itu dinding, untuk dinding tuh 1 kali seminggu boleh Bu Hanpian cek, jangan sampai ada lumut. Noda-noda kuning di sana. Habis itu, ini toilet paham aja lah. Karena boleh dilihat karena di ruangan toilet tuh apa sih tata caranya membersihkan. Sudah ulun ulah di sana. Tinggal Bu Hanpian baca, Bu Hanpian ikuti aja di situ. Kadang ngalih kada. Cuman uraiannya aja memang terlalu banyak. Tapi kalau dikerjakan satu mata aja itu. Nah, dan itu hari-hari ulun kerjakan seperti itu. Nah, nomor 5, bawah palet atau rak penyimpanan. Nah, jadi kan kita kayak Bu Han ini kan ada rak-rak kayak ini di dalam sana, kayaknya ada rak di belakang sana juga ada rak. Jadi itu perhatikan juga setiap hari lah. Nah, siapa tahu toko taruh itu dibersihkan. Jadi mau di sini mungkin kurang lebih paham aja Bu Hanpian di situ. Untuk bawah-bawah meja ini dicek-cek, takut ada sampah atau sarang laba-laba juga atau kotoran, siapa tahu ada cicak di situ, terperhatikan juga. Di atas sama juga, ruang sini sama juga. Jadi sampai sini Bu Hanpian paham lah atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga. Adalah untuk cuci tangan, karena di situ ada dia cara cuci tangan sudah kami ulah kanting, ikuti aja. Cuci tangan yang baik dan benar sudah kami tempel di situ. Pakai sabun, pakai tisu dikeringkan, ada di situ sudah SOP-nya. Kalau Bu Hanpian paham, nyaman kita lanjut. Oke. Poin ketiga, Ibu Sopa bisa baca aja, kada apa-apa. Itu higien sanitasi peralatan. Di sini produksi itu harus menggunakan alat mesin kan di produksi piana. Jadi alat mesinnya itu harus dibersihkan dari kotoran fisik yang terlihat. Itu cuci tangan, dengan air bersih, bilas dengan air bersih. Jika perlu, bilas dengan air panas atau alkohol supaya lebih steril ya. Terus tiriskan pada tempat yang bersih, terus itu dikeringkan. Pokoknya harus steril lah Pak. Produksi itu habis produksi kita bersihkan. Oke, sebelum lanjut ke sini, kita selesaikan di poin kedua tadi dulu, kita demokan cara cuci tangan tadi. Lah, coba kita kasih itu. Si Ria aja mendemokan cara cuci tangannya yang baik dan benar.
Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini lepas lagi nah anu tisunya. Taruh sini aja dulu. Nah, ini cara ini ya sudah aku tempel sinilah, sudah kami tempel sini. Basahi tangan dengan air bersih. Ayo ya, demokan ya. Nah, basahi tangan dengan air bersih. Oke. Ini sesuai SOP-nya. Ini ada sabunnya. Tuangkan sabun yang disediakan ke permukaan tangan. Nah. Lanjut, gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan, sela-sela jari. Karena harus memastikan, siapa tahu ibaratnya ada daki-daki kita di sini. Makanya disuruh orang harus kayak ini. Nah, oke. Habis itu gosok kedua telapak tangan. Nah, kayak ini berarti. Oke. Jari-jari. Nah, habis itu gosok sininya. Jarinya. Ujung jari siapa tahu ada sisa-sisa kita bekas makan tadi lengket. Nah, gosok. Bilas dengan air sampai bersih. Oke. Oke, sudah selesai. Keringkan dengan tisu. Berarti Pian belum. Biar terbuka dulu. Nah, Pian keringkan dulu pakai tisu. Nih kayaknya kita tempel lagi ini tapaco. Nah, keringkan dulu pakai tisu. Oke, tarik tisunya. Ya. Keringkan dulu tanganmu pakai tisu. Baru Pian menutup ini harus dengan ini tisu bekas Pian tadi, baru Pian nutup pakai itu. Nah, kayak itu. Oke, baru Pian buang ke sampah. Nah, kayak itu sesuai SOP-nya lah. Sesuai SOP yang tertulis seperti ini, memang seperti itu cara cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin kalau kita doang sudah tapi ini untuk proses produksi ini memang harus benar-benar perhatikan. Makanya harus sampai kayak ini. Khawatirnya kan kayak gini kan siapa tahu bekas makan atau apa kita ada di ujung-ujung. Makanya harus dianu kayak ini. Sela-sela kayak ini siapa tahu ada bekas buan Pian pakai lotion kah atau apakah berikit apakah di sini. Makanya harus seperti ini. Nah, dipahamailah ini ada acaranya di sini. Ada lawas ya, lo mencuci tangan tadi itu sudah. Yang penting bersihnya. Nah, udah seperti itu. Karena nih dibaiki lagi. Sudahnya kita lanjut ke berikutnya lagi. Paham Aila? Nah, udah. Oke, kita masuk ke poin ketiga tadi lah. Ketiga tadi apa? SOP hygiene sanitasi. Sanitasi peralatan. Nah, peralatan produksi kita. Peralatan produksi kita apa aja? Ada mixer, mesin ini, blender, apalagi baskom itu sarananya, nyiru atau tampah. Habis itu vakum dan sealer. Nah, itu peralatan kita sementara ini ada. Nah, yang pertama, bersihkan peralatan atau mesin dari kotoran fisik terlihat. Artinya yang terlihatnya kayak kita habis ngadon, kelihatan kotorannya. Nah, itu dibersihkan. Cuci dengan air sabun. Jadi karena untuk pembersihan mesin lah, ini yang mesin. Yang mesin memang agak ribet. Nah, ini kami dua ria karena pokoknya di awal ulun bantu dampingi untuk pembersihan itu sampai benar-benar paham. Jadi setelah digunakan langsung dibersihkan. Dan besok sebelum ikam memulai lagi, cek dulu apakah benar-benar bersih. Kalau masih belum bersih, bersihkan lagi ulang. Karena memang harus benar-benar steril. Kalau untuk bahan-bahan kayak yang kayak besi kan, mesin itu kan besi, mixin kita dua tuh besi. Nah itu memang harus kita kena sterilkan pakai alkohol untuk itu. Kemudian blender itu harus dibersihkan setelah menggunakan. Kalau bisa itu sebenarnya noda kunyit itu bisa tidak lengket asal kita bersihkan bujur-bujur. Jangan sampai lengket di blendernya. Jadi setiap makai kita bersihkan kena kita dua yang manukan itu karena itu bagianmu. Oke, habis itu itu untuk mesin inilah. Habis untuk baskom. Nah, baskom sejak awal pun ulun sudah sering padahi lo. Baskom bersihkan dengan benar. Jadi dibersihkan, digosok pakai spons, pakai sabun, sudah hilang kotoran yang bekas adonan kita tadi, bilas sampai bersih. Pokoknya luar dalam baskom sampai yang sela-sela apa itu lipatan telinganya tuh. Jangan sampai kayak dulu tuh sampai belendir di situ. Nah, itu bahaya itu. Lendir-lendir jangan sampai belendir. Pokoknya pastikan bersih. Kalau sudah baru ban Pian tiriskan ke ruangan penyimpanan. Karena kita masuk ke dalam setelah selesai materi ini. Karena kita lihat kemana-mana aja alurnya. Nah, kemudian untuk nyiru. Nah, ini nyiru ini memang agak bukan ribet sih, memang harus kayak lebih hati-hati. Jadi nyiru atau tampah itu setiap sekali setelah pakai. Sekali setelah pakai itu apa? Misalnya kan kita jemur waktunya misalnya minimal 4 hari. Nah, setelah ini disalin, yang nyiru bekas pakai tadi jangan digunakan untuk kedua kali. Gusti bawa ke ruangan pencucian. Nah, itu dicuci.
disikat pakai sabun dulu, baru dibilas. Nyikatnya tuh luar dalam maksudnya atas bawah. Sikat dulu semuanya situ, baru tiriskan di tempat penirisan atau pengeringan. Nah, itu paham aja lo Gusti, itu sudah sering kita lakukan. Habis itu untuk mesin vakum sealer. Nah, itu kan udah mungkin dicuci kan. Jadi tinggal dilap aja pakai kain lap bersih. Pokoknya sudah kami sediakan semuanya kena. Nah, untuk itu. Nah, ini sampai poin keempat. Kira-kira paham lah sudah di situ. Untuk beskom, ini tanggung jawab ibu-ibu masing-masing. Jadi satu beskom ibaratnya tuh Bu Hanpian tuh bekerja sama aja di sini. Intinya, pokoknya tanggung jawab Bu Hanpian. Nah, untuk mesin adon itu untuk sementara kan Ria sebagai kepala produksi, Inya yang bertanggung jawab untuk masalah pengadonan, itu tanggung jawab si Ria untuk blender sama mesin. Tapi bukan berarti itu aja tanggung jawabmu. Ikam tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan ibu-ibu ini. Mila Pina ada yang kurang, pada hijab Bu ini masih kurang nih, kurang bersih, dicek. Yalah, intinya kayak itu. Pokoknya tegur aja kada apa-apa, kalau ada masih laporkan aja kena. Habis itu, ini sudah paham lah di sini pembersihan ini. Oke, nah ini yang paling ini apa ngarannya? Ini cara nomor 4 lah, ini poin terakhir, cara pengisian form validasi hygiene dan sanitasi. Mana tadi formnya? Ini. Nah, ini memang agak ribet yang ini. Oke, boleh dibantu untuk menjelaskan yang ini, yang pengisian form. Untuk pengisian formnya itu. Nah, untuk pengisian form, alur-alurnya. Nah, jadi di sini kami sudah melakukan catatan sanitasi ruangan. Jadi kan ada berjadwal. Nah, ini di sini frekuensi ini artinya jadwalnya. Bagi aja. Sudah dibagikan semua, Pak? Bos. Ini kan. Ya. Sudah dapat bulan? Nah, jadi frekuensi ini artinya jadwalnya. Ada yang harian, ada yang mingguan. Harian atau mingguan aja. Harian mingguan aja ini. Harian atau mingguan. Nah, jadi yang harian dibersihkan itu ada lantai, dinding, jendela, alat kerjanya, tempat cuci tangan, tempat cuci alat, kloset, keranjang, sampah. Nah, kalau yang mingguan tuh kayak lantai ini maksudnya yang dibersihkan mingguan tuh yang bujur dibersihkan. Pakai dipel, bubur, pakai sabun, segala macamnya itu, jendela dinding, jendela. Sama aja kan di sini ada harian, ada mingguannya. Lantai itu kan ada yang harian 2, ada juga yang mingguannya. Jadi yang mingguan ini mungkin yang bubur kita membersihkannya, yang lebih bersih. Nah, di sini ada tanggal, di sini ada pel dan ver. Pel ini artinya pelaksananya siapa? Ver itu verifikasi. Jadi karena misalnya ini kita berjadwal nih kan, misalnya tanggal 1 Mama Gusti misalnya ya, yang melaksanakan pembersihannya. Karena yang memverifikasi itu Ria sebagai kepala produksi di sini. Jadi artinya Ria itu sudah memastikan bahwa ini sudah digawi. Jadi misalnya tanggal 1 ini pelaksananya untuk lantai Mama Gusti, dinding misalnya yang lain. Karena ada di sini lagi tanda-tangan verifikasinya. Mungkin ini kita kami perbaiki lagi, tabelnya ini diperbesar lagi supaya muat. Jadi karena siapa yang menggawi, ditulis namanya, tanda tangan, minta verifikasi dari dia. Bila yang karya karena menandatangani, berarti kami anggap perlu digawi. Meskipun dia menulis di situ. Nah, sampai situ ngerti dulu lah. Ini sambil berjalan aja Pang ini kena. Sambil berjalan aja itu. Ya, ini ada lagi sebelahnya sini. Ada catatan pemeliharaan dan pemakaian alat.
Ini biasanya ini kemungkinan ini harusnya ria karena yang mengisi. Cuman alangkah baiknya semua tahu karena mungkin ada beberapa pian yang pakai alat juga. Jadi di sini ada nomor, ada tanggal, itu sudah pasti tahu ya, oh tanggalan diisi. Nah, kemudian pemakaiannya pemakaian apa? Contohnya memblender. Jadi tulis aja di sini memblender misalnya, memblender rempah. Habis itu pemeliharaannya dibersihkan, dicuci. Pelaksananya siapa? Contohnya kayak misalnya Ria pelaksananya. Nah, keterangannya apa? Alat blender. Paham nggak seperti itulah? Nah, jadi kayak Gusti misalnya kan pakai sealer. Jadi pemakaian sealer. Pelaksananya Gusti, keterangannya alat sealer. Pemeliharaannya dibersihkan. Nah, habis itu ada lagi sebenarnya label status bersih peralatan. Jadi tadi siapa yang membersihkannya tadi harus diisi lagi di sini label bersihnya. Jadi misalnya ini peralatan, ruangannya di mana peralatannya ditulis di ruang produksi. Dibersihkan oleh misalnya Gusti, tanggalnya tanggal berapa, nomor prosedurnya ini karena dijelaskan lagi karena ada nomornya. Nah, terakhir digunakan untuk produk apa, misalnya lagi menyiling dari sealer, jadi digunakan untuk kasadaya. Nomor batch ini karena dilajari lagi oleh si jogging. Nah, itu di sini diperiksa dan dinyatakan bersih oleh Ria sebagai kepala produksinya. Kalau sudah diisi, baru ditaruh karena label bersih ini di mesinnya. Jadi ini kan kita harus sih. Jadi ini contohnya aja. Sama aja kan misalnya ibu-ibunya kalau ada yang misalnya membersihi alat mixing yang ganal tuh, bagian yang basuh diisi, karena sudah diisi semuanya, sudah diverifikasi oleh Ria bersih, dan nanti Anda label bersih ini di mesin itu sebagai tanda bahwa mesin itu sudah bersih, sudah dibersihkan. Kalau belum ada label bersih, berarti mesinnya belum bersih. Nah, ini peralatan Sama aja semuanya. sama. Ruangan sama aja juga ruangan enak kayak itu. Misalnya toilet, ada kena label bersihnya juga, bahwa sudah dibersihkan toiletnya. Ruang penyimpanan, ruang pembersihan, jadi ada semua kan? Label bersihnya. Pokoknya yang itu tambahnya sambil berjalan aja yang itu. Ya, sambil berjalan. Karena Buan Pian akan paham kalau kita sudah gawe, kan kami tetap mendampingi sampai kayak itu Buan Pian paham. Jadi untuk pelabelan segala macam sambil berjalan. Yang inti penting tadi Buan Pian mengerti materi tadi dulu diterapkan. Nah itu kalau untuk yang masalah ini tadi, karena kita sambil berjalan, sambil kami jelaskan juga sambil berjalan kita produksinya. Nah, sampai di sini paham lah semua. Paham boleh. Nah, jadi di rumah produksi ini juga ada jalurnya. Ada jalur itu artinya kita kan kawan keluar masuk sesukanya gitu nah. Kalau misalnya kita main masuk aja gitu lah. Jadi karena ada jalurnya, ini dijelaskan oleh Edwin lagi. Jalurnya. Oke. Itu kurang lebih paham Elo kok. Kalau untuk pelabelan segala macam pengisian form tuh kayaknya sambil berjalan aja. Karena kalau kita jelaskan kayak ini tanpa praktek, kalau untuk itu mungkin kurang masuk, kurang paham gitu. Nah, memang harus berjalan. Yang penting yang masalah SOP tadi Buan Pian sudah benar-benar paham, siap menerapkan, siap tidak menerapkan, siap bekerja sama. Karena dari satu orang yang kata kasarnya nakal, tidak mau mengikuti SOP, dampaknya itu kesemuaan. Dampaknya apa? Misalnya produk kita terdapat kontaminasi, terdeteksi oleh Badan POM, mereka akan beri teguran. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali, tetap aja terkontaminasi dengan hal yang sama atau malah lebih parah. Efeknya apa? Akibatnya produk kita akan ditarik dan tidak boleh diedarkan lagi. Nah, jadi mohon maaf bila ulun tegaskan, bila Buan Pian, kami memang niat usaha ini untuk membuka lapangan kerja, membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan, tapi kami harap juga kerjasamanya. Kalau kami sekedar oleh
ingin membantu, tapi Bu Pian sebagai yang ibaratnya tuh pelaku pekerjanya nih kada mau bekerja sama dengan berat hati, mohon maaf kami kada bisa kasih toleransi karena kami harus memikirkan juga usaha ini ke depannya, karena kami kada hingga memikir satu orang yang mucil bahasanya itu mengorbankan orang-orang yang benar-benar serius di sini. Jadi harapan ulun tuh Bu Pian betul-betul paham, diterapkan dan bekerja sama. Nah, seperti itu. Kalau memang harus pakai tutup kepala, dipakai aja. Kalau misalnya kalau kayak masker, ulun kada kalau masker sesak napas sudah ada pilihan kan, boleh masker, boleh face shield. Pakai yang biasa kita pakai. Nah, itu aja. Misalnya ibaratnya itu cuci tangan, harus memang rutin cuci tangan. Pokoknya semuanya harus diterapkan. Lah, bisa aja loh itu. Nah, kalau sudah bisa, jadi tambahan juga karena ada CCTV. oh. Nah, jadi ada CCTV mengawasi memang khususnya kayak itu. Lawan mau dilihat kan kayak dia memakai baju itu kayaknya panas. Ya, tapi di situ udah kami pasang. Kami pasang AC. Jadi Bu Pian kada kepanasan. Sudah kami pikirkan semuanya tuh sesuai ya karena kami kan ya memikirkan juga kalau berada kayak ini kayak apa buahnya pakai baju ini, makanya pakai AC. Habis itu lagi di luar yang masalah itu Bu Pian ini khusus ruangan Bu Pian istirahat. Sholat di sini, istirahat guring di sini, ada apa-apa. Tapi untuk makan, minum ada di sebelah sana kami ulas sudah. Jadi bila memang jam istirahat, silakan istirahat Bu Pian di sini. Memang jam istirahat silakan istirahat, gunakan waktu istirahat, mau sholat silakan karena jam bekerja. Nah itu ruangan istirahat pun Mbak AC juga di sana. Kami hendak supaya Bu Pian nyaman hitungannya tuh istirahat. Nah jadi untuk selanjutnya sudah paham biar kita demokan alur-alurnya. Nah untuk alur belum jelaskan dari awal lah. Ini dari kita datang nih. Kan yang datang baju biasa Mas Ilo. Datang baju biasa sampai sini. Pertama kali yang perlu dilakukan cuci tangan. Nggak berarti alurnya masuk. Ini Ria nih biasanya mau ibu-ibu kan kada bawa bahan nih. Ria, Gusti, ini masuk sini dulu. Oke. Cuci tangan. Cuci tangan dulu. Habis itu Bu Pian ngambil alat. Nih kayak ngambil bahan. Nah ini si Ria misalnya ngambil bahan apa ngarannya? Bahan baku, rempah-rempahnya. Gusti mengambil pengemasan. Karena untuk pengemasan dihitung aja sesuai kebutuhan kita hari itu. Nah, jadi keluar dari sini bawa bahan-bahan bawaan tadi kada boleh Bu Pian lewat situ. Andak di sini. Masuknya lewat pasbok, mau itu tepung, mau itu kemasan, mau itu rempah-rempah, taruh sini, tutup. Nah, oke. Habis itu baru masuk ke sini, Bu Pian. Ini semuaan nih, semuaan. Kalau Bu Pian kan habis dari situ cuci tangan. Yang berkeperluan masuk ke pengambilan bahan, Buannya ngambil dulu, baru ke pasbok. Kalau Bu Pian masuk cuci tangan ke sini. Nah, sini. Tapi ganti baju kada usah bimbing baju panglan Gusti, bergantian. Ganti baju sini, tas boleh taruh sini. Nah, jala aman aja semuanya, CCTV ada kan. Nah, taruh tas ini. Baju tuh sebenarnya misalnya baju lengan pendek boleh dilapis kayak ini, ada apa-apa. Ada apa-apa. Jadi yang penting Bu Pian pakai baju ini. Tapi jangan dia ibaratnya bajunya pendek karena baju Bu Pian di luarnya ini panjang, jangan. Jadi pokoknya tetap ini untuk membungkus Bu Pian. Nah, setelah selesai masuk ke sini. Nah, oke, tutup pintunya kayaknya. Oke, masuk sini ini yang berkepentingan ngambil bahan tadi ambil. Ini si Gusti misalnya pengemasan. Ini si Ria bawa bahan ke belakang. Kalau ibu-ibu masuk langsung duduk aja berjejer sini. Nah ini tempat duduk ibu-ibu terserah mau di mana. Yang penting di lingkaran ini. Tuh. Yang di situ, pokoknya Bu Pian duduknya di sini. Sementara Ria membawa bahan tadi. Ini si Ria dulu lah. Nah, Ria masuk ke sini. Bawa bahan. Area pencucian peralatan dan bahan baku. Nah, ini khusus bahan baku. Nah, ini mana ibu-ibu tadi? Nah, ini bahan baku, di situ peralatan. Jadi ibu-ibu kayaknya kalau cuci baskom bergantian cuci di situ. Di sebelah situ khusus peralatan, di sini khusus bahan baku. Jadi kena selang ke sini. Setelah cuci-cuci lo, baru kita keluar. Ini jangan lupa dibersihkan. Keluar, bawa bahan baku di penimbangan. Kita timbang dulu di sini. Kalau sudah timbang, bawa lagi ke sini. Ibu-ibu tadi kan setelah kan duduk di sini. Nah, baru kita ke sini. Area blender.
Mana Ria tadi? Nah, setelah timbang kita sini blender. Blender, sudah tuntung blender. Baru kita ke sini. Udah, bagikan aja lagi ibu-ibu bekerja di situ. Nah, ibu-ibu di sini khusus area nih, area bahan pen sini. Jadi sini ke Ria. Nah, Ria setelah selesai tadi, baru kita bersihkan ini. Nah, untuk kita ini kayaknya kita langsung aja kita berdua pas mulai produksi. Kayaknya langsung kita demokan, kita praktekkan. Kita berdua mengerjakan ini. Yang untuk ini, membersihkan ini. Ini bersihkan, blender bersihkan. Nah, untuk ibu-ibu tadi kan sudah selesai nih. Ibu-ibu tadi sudah dapat bagian. Jadi kayaknya tuh alurnya bahan pian nah ke ruangan sana. Ini Gusti nih. Nah, ibu-ibu boleh juga ke sini. Jadi alurnya ke sini. Setelah menyiru tadi hibak ke sini. Nah, oke. Terkunci. Nah, hati-hati. Kepala. Ya. Nah, ibu-ibu tadi di sana kalau hibak nyirunya boleh aja buan pian berjalan sini. Nah, antar ke sini, anak dikatrol. Nah, karena ada buahnya yang mengangkat ke atas sana. Di atas sana. Nah, ini ibu-ibu ini sebenarnya sebatas ini. Yang di atas itu kena ikam. Nah, buanmu di sana. Ini harus ke atas juga. Terus kalau ini untuk ibu-ibu aja. Kalau buan Gusti itu paham aja. Nah, ini sampai sini buan ibu-ibu boleh ngantar. Dan balik lagi, lanjutkan lagi pekerjaannya. Masing-masing, kami saja hibak. Kalau hibak Anda aja, tapi bukan kena buan Gusti aja yang matur ke atasnya tuh. Kena buannya aja yang itu. Buan pian bilang hibak Anda kayak kasih tuh. Mama bilang nggak boleh keluar. Mama bilang apa? Nggak boleh. Ayo. Nah, kan dulu. Jadi buskom tadi, Anda ngelola. Nah, jadi buskom tadi sudah tuntung buhan pian. Boleh bekerja sama, misalnya bagian pian, membasuhnya kada apa-apa, mau basuh masing-masing kada apa-apa. Basuh di situ dulu. Nih, basuh di situ. Nah, nih lampunya. Basuh di sini. Pokoknya sabun apapun itu ada semua kayaknya disediakan di sini. Karena sudah baru buan pian tiriskan di sini. Kayaknya ada lapnya ulun sediakan sampai dikeringkan baru tiriskan di sini. Nah, blender pun kayaknya diantak di sini juga. Nah, jadi kan sudah selesai keluar kayak tadi alurnya lagi selesai. Nah, paham ya? Oke. Jadi di sini ada bak sampah khusus belakang sini, ada pel khusus ini, ada sapu khusus ini kayaknya. Jadi kada bergabung masing-masing. Lanjut kita bulik kayak ke alur situ tadi. Nah. Oke. Lalu lanjut lewat sini lagi. Nah, mungkin di sini kayaknya perlu ditempeli bang apa-apa yang perlu buahnya. Bila buahnya perlu keluar, misalnya lampu atau apa yang perlu ditulis di sini. Pastikan lampu sudah dimatikan atau pastikan mesin sudah dicabut, blender sudah ini di sini kayaknya. Nah, baru buan pian ke sini lagi tadi, ganti lagi bajunya. Nah, ganti baju, anak aja bajunya di sini kayaknya kan gantungan. Ibarat atau dilipat kah? Anak aja di sini kayaknya. Buka baju, jangan dibawa keluar baju tadi. Nah, jadi anak sini udah buan pian. Punya keluar situ pakai baju seorang. Ya, pakai baju seorang. Nah, udah selesai. Nah, kayak itu sudah ya selesai seperti itu. Paham Ella? Ya. Jadi baju kerja kita pakaikan di sana. Bila keluar buan pian ganti lagi di situ. Oke, misal nih buting lagi tambahan. Kayak apa? Misalnya mun kami ini sakit parut, pas rahat kan apa? Buan pian ganti lagi baju di sini, bukan baju. Buka baju. Istirahat juga. Istirahat. Lepas bajunya tadi di sini tadi. Jadi bukan pian istirahat, guring kan kayak makan kan keluar nih. Takut kena makanan atau apa kan tumpah di baju, jadi baju tinggal aja di situ. Oke? Kalau sudah paham dengan materi kita hari ini, nah kalau sudah benar-benar paham, ini kami akan bagikan beberapa pertanyaan atau post-test yang perlu buhan pian jawab. Jadi kalau buhan pian betul-betul memahami apa yang kami sampaikan tadi, insya Allah buhan pian bisa aja mengisi ini. Nah, karena ini syaratnya buhan pian memang harus paham dan mengerti tentang materi yang kita sampaikan hari ini mengenai hygiene sanitasi untuk menerapkan di CPKB tadi. Nah, jadi ini ada post testnya bisa dibagikan dan buhan pian isi. Nah, buhan pian isi. Dijawab.
Nah, cukup lah. Pulpennya cukup. Pulpennya cukup. Tadi banyak tadi pulpennya. Oke, apa sih jawabanmu? Karena di sana pun jamu pun sebenarnya perlu menerapkan itu. Iya, ya, pilih yang mana. Nah, di lingkar aja ada apa, Pak? Conteng boleh, lingkar boleh. Yang penting mana pilihan bantuan. Kasih tanda. Nah. Jangan lupa dikasih nilainya. 100 semua. Siapa yang cepat aja? Ada yang salah? Ya. Susunannya dari bawah lah tadi paling cepat. Oke. Sudah semua inilah. Adakah yang kada lulus? Insya Allah lulus semua ini. Berarti sampai di situ penyampaian pengarahan BIMTEK atau bimbingan teknis kita hari ini. Kami harap betul-betul dipahami, diterapkan, dan kerjasamanya lah. Insya Allah karena setelah ini doakan aja segera lah. Jadi karena ada juga kita sebelum kita mulai proses produksi kita ada melakukan MCU atau tes kesehatan. Jadi harap kesiapan ibu-ibu semuanya lah. Paling di puskes saja karena kita melakukan cek kesehatannya, karena itu sebagai syarat juga yang harus kita laporkan ke BPOM bahwa yang bekerja di PEINA ini semuanya dalam keadaan sehat dan waras semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami ucapkan terima kasih kesan Buan Pian, harap kerjasamanya bertahan. Untuk Ibu Nur Sopa juga terima kasih banyak Pian sudah menyempatkan waktunya ke sini. Semoga segera mungkin kita mulai produksi lagi, dan harap kerjasama kita jaga mutunya, jangan sampai mengecewakan orang. Ini bukan hanya kita karena supaya BPOM mengizinkan terus, ibaratnya bukan hanya untuk manukan ke BPOM, tapi kita benar-benar mikirkan pelanggan-pelanggan kita lah. Itu aja, jangan sampai hanya kecewa karena kita mengecewakan buahnya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar jaga kualitas sama mutu produk kita lah, dimulai dari diri kita sendiri yang melakukannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.